Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk belajar tentang style bending dan juga class bending di dalam Vue.js. Jadi yang akan kita buat di sini pertama yaitu kita akan buat tombol di dalam aksinya. Kita buat saja nama tombolnya itu tombol detail, dimana pada saat kita klik tombolnya kita akan buat di sini sebuah box, yaitu untuk menampilkan data dari peserta yang kita klik. Dan di sini kita buat juga untuk boxnya itu, jika jenis kelaminnya male maka warna backgroundnya itu biru, tapi jika jenis kelaminnya female maka warna backgroundnya itu warna pink. Nah, untuk mengatasi hal itu kita akan gunakan yang namanya class binding atau style binding. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam codingannya. Pertama di sini kita lakukan dulu yang namanya stylingnya. Kita buat dulu file HTML untuk box modelnya. Kita buat setelah H5-nya ini. Kita buat komen saja box namanya. Ctrl / kalau ingin membuat komen. Kemudian kita buat div. Kita kasih kelas, sebut saja namanya card. Kemudian H1 kita kasih juga kelas supaya dia ke tengah-tengah nantinya, yang nanti kita buat stylingnya di kelas stylenya. Kita buat saja namanya center. Kemudian di sini itu yang kita inputkan berdasarkan nama pesertanya. Kemudian di bawahnya kita buat table supaya lebih rapi. Table tr td. Pertama mungkin untuk umur kita buat di sini titik 2. Nah, nanti umurnya berapa, contoh 27 tahun, kita buat dummy dulu. Habis itu data-data yang lainnya. Data yang kedua yaitu kota kelahiran. Di sini kita buat dummy Makassar. Kemudian tr lagi untuk gendernya male. Kemudian address yang terakhir Sudian. Nah, kemudian kita lakukan di stylingnya berdasarkan apa yang ada di sini, kelas card dan juga kelas centernya. Kita masuk ke dalam style. Kita styling dulu untuk kelas card. Kita kasih border 2 pixel untuk kasih garis di bagian kiri kanan atas dan bawahnya dengan jenis garis solid, garis lurus biasa, dan warna garisnya abu-abu. Kemudian border radius untuk memilihkan dia lengkungan, kita kasih aja 20 pixel. Padding 30 pixel, jarak di dalam elemennya. Kemudian margin yaitu jarak di luar dari elemennya. Nah, untuk margin atas bawah 10 pixel, kiri kanan mungkin 30 pixel. Dan untuk kelas center kita buat saja kelasnya text align, buat dia ke tengah seperti ini. Kita coba cek tampilannya di web browser. Reload. Nah, tampil seperti ini. Nah, bagian kedua kita akan coba buat untuk bagian tombolnya. Pada saat kita klik, dia akan ambil data dari detail data pesertanya yang akan ditampilkan di sini nantinya. Berarti kita masuk ke codingan, kita buat dulu untuk tombolnya di bagian table yang ini, tombol. Kita buat button yang akan nge-trigger pada saat dia ngeklik buttonnya. Pada saat dia mengklik buttonnya, kita buat saja nanti nama fungsi namanya detail data yang mengambil parameter berdasarkan objek itemnya. Dan di sini kita sebut namanya detail. Dan kita kasih
button biasa. Ini untuk tombolnya. Dan kita tinggal buat fungsi namanya detail data dengan mengambil parameter itemnya. Berarti di sini kita buat di bagian bawah. Kita buat dulu untuk detail data. Kita buat saja di sini cons detail data, buat fungsi, dia akan ambil parameter itemnya. Di dalam fungsinya ini kita buat juga satu class di sini, yaitu untuk menampilkan dan menutup detail datanya, yaitu boxnya tadi. Kita bisa buat cons, kita buat saja namanya show detail class, yaitu nilai defaultnya yaitu false, yaitu dia ketutup dulu. Nah, tapi pada saat dia klik tombolnya detail datanya ini, kita buat show detail titik value, kita buat dia jadi true. Kemudian tinggal masukkan untuk data name-nya, itu diisi dari item titik name yang kita dapatkan. Kemudian data age, data umur, ambil dari item titik age. Kemudian data titik address, ambil dari item titik address. Data titik gender, ambil dari item titik gender. Dan data titik city, ambil dari item titik city. Seperti ini. Dan mungkin kita buat juga untuk tombol untuk menutup outputnya ya, yang ada di sini, atau detail datanya yang kita buat di boxnya yang ini. Kita buat tombolnya di setelah table. Kita buat button type. Kita buat button dengan type button. Kemudian klik. Kita buat saja namanya close detail. Nama fungsinya. Kita tinggal buat fungsinya yaitu close detail. Kita simpan lagi di bawah. Cons close detail. Yaitu mungkin pertama kita clear inputnya. Jadi kita hapus semua dulu. Data inputnya kita buat jadi kosong lagi semuanya. Dan kita atur show detail data, show detail value-nya jadi false lagi atau ketutup. Dan terakhir kita tinggal return fungsi yang sudah kita buat, yaitu detail data dan juga close detail. Dan satu lagi terakhir, kita buat kondisi di boxnya yang ada di sini, yaitu show jika show detailnya bernilai true, maka dia akan tampilkan boxnya ini. Kita coba save dan kita testing ke dalam codingannya di web browser. Kita reload dulu. Kita coba kasih detail untuk RD, klik detail. Nah, tampil datanya cuman value-nya tidak tampil. Itu karena kalau kita inspect cancel, nah show detailnya kita belum return. Kita masuk lagi codingan. Kita return show detailnya. Show detail. Kita coba lagi. Reload. Kita klik detail. Nah, tampil detail datanya. Ini buttonnya masih belum bagus dan pesertanya belum tampil nama-namanya. Kita coba masuk lagi codingan untuk masukkan nama-nama data pesertanya. Masuk codingan. Jadi kita tinggal atur boxnya tadi.
yang ini. Nah, berarti untuk nama peserta ini kita ambil dari data titik name, umur peserta ambil data titik age. Nah, untuk kota kelahiran data titik city, gender. Nah, gender ini kita bisa gunakan fungsi computed yang sudah kita buat di video sebelumnya, yaitu fungsi data gender berdasarkan data titik gender yang kita terima. Untuk address kita buat di sini data titik address, dan untuk buttonnya belum ada namanya, kita kasih nama close. Kita save, kita coba lagi reload. Jadi pada saat saya klik RD, nah di sini RD umur 17 sesuai dengan data yang kita masukkan ke sini. Nah, ini juga inputannya, datanya masuk atau terisi. Kalau Putri, nah tampil juga data dari Putri. Kalau kita close, nah dia menghapus data di inputannya dan mengclose boxnya. Nah, ini untuk detail buttonnya. Nah, untuk fungsi yang terakhir kita buat fungsi untuk boxnya. Jadi jika gendernya male, backgroundnya warna biru dan teksnya juga warna biru. Tapi kalau female, teks namanya itu warna pink dan juga backgroundnya warna pink. Kita coba masuk ke codingan lagi. Kita bisa gunakan di sini yang namanya style binding dan juga class binding. Masuk ke sini, berarti yang kita buat kondisi di dalam boxnya yang untuk kasih background. Berarti di sini pertama kita buat saja dulu kelasnya. Kelasnya kita kasih namanya BG blue. Kita kasih background color light blue dan BG pink. Kita kasih background color yaitu light pink seperti ini. Dan kita bisa langsung masukkan style bindingnya. Nah, style bindingnya sendiri fungsinya kalau kita ingin masukkan sebuah logic sederhana ke dalam sebuah atribut di dalam HTML-nya. Contoh, di sini kita kasih class binding dengan logic. Nah, di sini meskipun sudah ada kelas di sini, dia akan menambahkan nilai dalam kelasnya yang ada di sini. Jadi untuk kondisinya jika data titik gender nilainya adalah 1, maka di sini kita pakai kutip 1, dia akan tampilkan BG blue. Selain itu, kelasnya akan BG pink. Seperti ini. Nah, kita coba dulu untuk backgroundnya. Apakah style kelasnya ini, apakah class binding ini jalan atau tidak. Masuk ke codingan, reload. Kita cek yang ini. Nah, backgroundnya warna biru. Kalau jenis kelaminnya male, kalau female, backgroundnya warna pink. Nah, selain kita bisa gunakan di atribut kelas, kita juga bisa masukkan di atribut style. Kita coba masuk codingan lagi, masuk ke sini, kita gunakan v-binding style sama dengan yaitu untuk data name-nya. Kita buat kondisi jika data titik gender sama dengan 1, maka kita ganti warna teksnya jadi blue. Jadi blue. Selain itu, kita kasih colornya. Ini ada yang salah kutipnya. Oke, seperti ini. Colornya adalah pink. Nah, di sini
ada yang salah kelebihan kutip. Di sini jika gendernya 1, color textnya itu blue, tapi jika gendernya 2, color textnya itu pink. Kalau kita save, kita coba reload, kita coba klik detail, misalnya appeal warna teksnya biru, tapi kalau female warna teksnya pink. Nah, kalau kita inspect elemen, di sini style dan juga kelasnya akan jalan secara real time. Kita masuk ya ke sini, kolom boxnya yang bagian kanan yang ini. Ini teman-teman bisa cek di Carl BG, dia ada kelas namanya BG Pink, tapi kalau kita arahkan ke male dia akan berubah jadi BG Blue. Begitupun juga dengan style kelasnya. Ini color blue, BG Blue. Kalau kita ganti ke female, di sini BG Pink, color pink. Oke. Mungkin sekian sedikit penjelasan tentang V-binding. Nah, selain kita bisa gunakan di dalam kelas ataupun di style, sebenarnya bisa juga kita gunakan di atribut lainnya seperti disable, di dalam submit-nya, dan lain-lain, tergantung kebutuhan kita nantinya. Ya, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang kelas dan juga style binding. Like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Jangan lupa subscribe. See you in next video. Have a nice day and bye.